Pada tahun 2019, Liverpool merajai Eropa. Tahun 2020, mereka menyabet gelar Liga Inggris. Dan di musim 2021-2022, mereka hampir mewujudkan mimpi quadruple dengan memenangkan Piala FA dan Carabao Cup, serta finalis Liga Champions dan runner-up Premier League. Tapi hanya 2 tahun berselang, hampir seluruh pondasi tim juara itu dibongkar. Antara tahun 2022 hingga 2024, Liverpool melepas hampir seluruh pilar juara mereka. Sadio Mane ke Bayern Munich, Roberto Firmino, ikon nomor 9 mereka, ke Al Ahly, Jordan Henderson, sang kapten, ke Al Ettifaq, Fabinho, jangkar di lini tengah, ke Al Ittihad, James Milner, Naby Keita, Oxlade-Chamberlain, semua dilepas gratis. Thiago Alcantara dan Joel Matip keluar pada 2024 setelah kontrak habis. Bahkan Adrian, pelapis veteran, dilepas ke Real Betis. Dalam waktu kurang dari 2 musim, lebih dari 10 pemain senior hengkang, bukan karena tak layak, tetapi karena klub melihat momentum ekonomi, usia, nilai jual, dan efisiensi gaji. Rata-rata usia pemain yang dilepas di atas 30 tahun. Mayoritas keluar tanpa biaya transfer, tapi dengan penghematan gaji yang sangat besar. Contohnya, Fabinho dijual 40 juta pound, Henderson dilepas dengan gaji tinggi, gaji Milner, Ox, Keita, dan Firmino secara total mencapai lebih dari 30 juta pound per tahun, angka yang bisa dialihkan ke pemain baru atau investasi lain. Liverpool juga jarang memperpanjang kontrak pemain usia 30 plus kecuali mereka masih bisa menawarkan nilai jangka panjang. Ini bukan sekadar keputusan teknis, tapi disiplin ekonomi. Sebagai gantinya, Liverpool melakukan investasi, mendatangkan McAllister, Szoboszlai, Gravenberch, dan Wataru Endo di lini tengah, serta mempromosi pemain akademi seperti Curtis Jones, Harvey Elliott, Stefan Bajcetic, dan Jarell Quansah. Liverpool memilih menyiapkan generasi baru. Mereka tak hanya berpikir soal menang hari ini, tapi soal nilai skuad di masa depan, dari sisi performa dan keuangan. Tentu saja, pendekatan ini tidak lepas dari risiko. Musim 2022-2023 bisa dibilang mengecewakan. Liverpool gagal lolos ke Liga Champions. Banyak yang mengkritik, terlalu cepat membongkar tim juara. Namun, manajemen tetap teguh pada prinsip mereka, lebih baik menjalani satu musim transisi yang berantakan daripada bertahan dengan skuad yang telah melewati masa puncaknya. Langkah penyegaran ini mencapai titik krusial di akhir musim 2024. Jurgen Klopp, pelatih yang membangun fondasi kejayaan Liverpool era modern, memutuskan untuk mengakhiri masa baktinya. Itu menjadi simbol penutup dari satu era besar, dan banyak yang mengira setelah kepergian Klopp, Liverpool akan memasuki masa sulit, penurunan performa, transisi panjang, dan kesulitan mencari pengganti yang sepadan. Namun kenyataannya, peralihan itu sudah disiapkan jauh-jauh hari. Penyegaran skuad dimulai sejak 2 musim sebelumnya, dan Klopp menjadi bagian dari proses akhir era lama. Lalu datanglah Arne Slot. Dengan pendekatan baru, filosofi segar, dan skuad muda yang energik dipadukan dengan sejumlah pilar penting yang tetap dipertahankan, Slot menciptakan kejutan besar, menjadi juara Premier League di musim pertamanya. Strategi Liverpool dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa keberhasilan di lapangan bisa dibangun lewat keputusan-keputusan keuangan yang terukur. Dengan berani melepas generasi juara, mengatur ulang struktur gaji, dan berinvestasi pada pemain muda potensial, mereka tidak hanya meremajakan skuad, tetapi juga memperkuat fondasi finansial klub. Hasilnya tidak instan, tapi dalam jangka menengah, Liverpool berhasil membuktikan bahwa stabilitas finansial dan ketepatan strategi bisa menghasilkan prestasi, bahkan di tengah kompetisi yang makin dikuasai oleh modal besar. Dalam lanskap sepak bola modern, pendekatan seperti ini mungkin bukan yang paling spektakuler, tapi bisa jadi inilah salah satu yang paling berkelanjutan.